Gusti iku ana pucuke janur. Ana pucuke janur wit kelapa iku atau pohon kelapa, di daun kelapa yang ada janurnya itulah Allah itu di situ. Assalamualaikum Mas Pices. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau tanya sedikit tentang perjalanan Mas Pices. Sejak kapan ya Mas Pices itu tertarik mengenal ketauhidan, mempelajari ketauhidan? Gini, kalau meneliti dari perjalanan pribadi saya, awal muasal itu dulu memang ada sebab kenapa saya mencari tentang keilahian atau ketuhanan Zat Yang Maha Suci sendiri. Berawal dari kisah masa kecil itu, yang pada awalnya namanya kita orang kampung, orang desa, ia dari keluarga anak buruh tani. Disitulah awal muasal perjalanan saya mulai. Pengalaman apa yang menjadi tolak ukur sebab kok Mas Pices bertekad untuk mendalami ketauhidan? Sebenarnya itu tekanan dalam hidup, merasa dulu ada perasaan, mungkin ya namanya anak kecil yang pada masa itu ada rasa dimana terkucilkan, terus merasa kurang dikasih sayangi dari awal itu. Akhirnya saya mencari siapa yang sebenarnya mengasihi sayangi saya itu siapa. Nah, dari situlah perjalanan saya mulai, dari berusaha mencari seorang guru atau seorang ustadz untuk menempuh rohani kedekatan kepada Zat Yang Maha Suci itu sendiri. Nah, dari usia masih SD itu saya sudah berpikir di situ untuk mencari keilahian atau ketuhanan itu, karena faktor tekanan mencari siapa yang mengasihi saya, kenapa saya diberi suatu ujian atau tekanan hidup yang seperti ini, dan saya harus mencari siapa Tuhan saya. Berawal dari pencarian itu, dan Tuhan saya di mana sebenarnya. Namanya anak kecil mencari, sedangkan tahu saya kalau dalam keislaman itu adalah Tuhan saya namanya Allah, tapi Allah itu di mana? Sampai terkadang ada namanya anak kecil pada masa itu, pertama saya bertanya kepada teman saya, Allah itu di mana ya? Ada bahasa guruan itu, teman mengatakan, atau orang tua lah itu kalau nggak salah, seingat saya itu, Gusti iku ana pucuke janur. Ana pucuke janur wit kelapa iku atau pohon kelapa, di daun kelapa yang ada janurnya itulah Allah itu di situ. Ya, sampai saya teliti itu, sampai saya terlihat Allah apa di situ ya. Terus Allah itu berwujudnya bagaimana? Saya berpikir Allah itu apa? Seperti seorang raja yang besar, duduk di singgasananya dan memegang kekuasaan itu semuanya. Itulah berawal saya itu mencari ketuhanan atau keilahian yang mendorong pribadi saya untuk berjalan ke situ.
bukan dari pengaruh dari luar, enggak, karena pengaruh dari tekanan hidup. Karena saya merasa tidak ada yang menolong saya, tidak ada yang membantu saya, kecuali Gusti Allah itu sendiri yang membantu saya. Karena saya meyakini saya hadir atau berada di dunia ini bukan keinginan saya, tapi kehendak dari Zat Yang Maha Suci itu sendiri. Maka saya berpikir tidak ada jalan lain kecuali saya mencari Tuhan saya yang sejati itu sendiri, yang memberi kehidupan diri saya ini. Itu berawal dari kisah SD situ. Nah, dari kisah SD situ saya berjalan mengarah ke proses-proses mencari guru yang dulu awalnya masih kecil, namanya guru, masih guru ngaji, belajar tentang guru hijaiyah, belajar ngaji lah bahasanya. Iya. Belajar ngaji. Nah, di situ dari guru ngaji itu belajar tentang dosa dan pahala. Begitu. Di umur yang kalau dihitung sih masih kecil ya, itu untuk proses pertamanya Mas Picis menjalani apa untuk bisa mencapai tahap-tahapan ilmu ketauhidan itu? Ya berawal itu karena melihat dari leluhur-leluhur Nusantara menjadi orang-orang yang spiritual atau orang-orang yang memiliki kedekatan kepada Zat Yang Maha Suci. Seseorang itu berlaku tirakat, puasa, berlaku sabar, nerimo, ikhlas di dalam kondisi apapun. Lah, dalam kondisi itu saya berusaha ke situ. Saya sabar untuk menghadapi suatu perjalanan hidup ini, berproses. Karena saya juga jujur aja kan nggak terlalu pandai-pandai tentang pembelajaran atau apapun. Karena saya banyak kekurangan. Dari situ saya hanya berusaha bersandar kepada Zat Yang Maha Suci itu sendiri. Dan dari proses itu saya dipertemukan ada seorang ustadz lah, dan dari belajar buku-buku atau baca-baca buku itu saya akhirnya menemukan tentang bahasa kemakrifatan. Orang pada tingkatan tinggi keislamannya itu adalah makrifat. Nah, dari situlah saya tanya kepada seorang ustadz. Tapi dari pertanyaan itulah awal saya malah menjadi saya keluar dari Islam pada saat itu. Keluar dari Islam karena pada masa itu jawaban seorang ustadz itu adalah, ketika kamu ingin mencari sesuatu itu yang kerohanian dalam, kamu harus punya beras. Nah, masa itu aku nggak ngerti kenapa untuk mencapai ke situ harus ada beras, maksudnya apa? Tanyalah saya kepada orang tua yang lebih memahami tentang bahasa isyarat lah. Dari situ beliau menjelaskan, namanya dikasih tahu saran untuk mencapai ke situ harus ada beras itu, kamu harus punya biaya, gitu loh, punya biaya. Nah, kenyataan yang saya terima dalam kehidupan, pada waktu sekolah pun untuk biaya pun minim, terus harus bagaimana? Sedangkan saya memang berkeinginan untuk mendalami ke tauhidan itu sendiri. Begitu loh. Lah, berawal itulah karena itu harus ada mahar atau ada sesuatu, harus ada biaya. Ya mungkin pantas-pantas saja namanya seorang guru minta suatu biaya pantas. Tapi masa itu saya berpikir untuk belajar rohani masa harus memiliki biaya yang lebih, sedangkan aku bukan orang yang memiliki harta.
Iya. Gitu. Nah, akhirnya ya saya berpikir, oh berarti ini jalan yang salah. Karena masa ilmu Allah itu harus diperjualbelikan. Hanya orang-orang kaya aja yang memiliki atau berhak mendapatkan keilmuan itu. Iya. Begitu. Iya. Ya mungkin itu aja dulu. Nanti kalau masalah untuk cerita-cerita tentang proses itu, kita bisa ngobrol lebih lanjut dan lebih panjang lagi bisa dengan Iya, Mas saya, Ijaz. Mas Picis ini, lewat Iya. channel Sampean Raja Tak Bertepi ini. Mudah-mudahan dapat pembelajaran yang dari kisah ini kita dapat mengerti lah, mengambil hikmah yang baik. Bukan saya untuk menjelekkan ke orang, bukan. Tapi memang kenyataan ini proses yang saya alami sendiri dan kenyataan hidup yang saya hadapi. Iya. Ya mungkin begitu dulu ya, karena masih ada waktu yang harus kami kerjakan lain lagi.